Pasar Cendrawasih tak pernah benar-benar damai sejak kehadiran buronan, preman berwajah bopeng dan tubuh penuh luka bekas senjata tajam. Namanya saja sudah cukup untuk membuat pedagang kecut perut. Dengan jaket kulit hitam yang lusuh dan sabuk berisi gir sepeda motor yang dijadikan senjata, buronan menjelma raja tak bertakhta di tengah keramaian. Setiap pagi, sebelum ayam pasar sempat berkokok 2 kali, ia sudah datang menagih jatah keamanan pada tiap kios dan warung di sana. Di bawah kendalinya, pasar jadi seperti penjara terbuka. Pedagang sayur, penjual ikan, sampai tukang gorengan pun harus menyisihkan uang harian demi menghindari pukulan atau pecah dagangan. Siapa yang melawan, akan dicari malam harinya, digiring ke gudang tua dekat sungai, dan dipulangkan dalam kondisi babak belur atau tak bisa berdagang lagi. Tak ada yang berani bicara. Polisi pun, entah karena takut atau sudah disuap, tak pernah muncul di saat dibutuhkan. Suatu pagi yang mendung, langkah buronan berhenti di depan warung makan yang paling sepi di sudut pasar. Warung itu berbeda, tanpa suara musik, tanpa spanduk mencolok, dan tanpa embel-embel diskon. Hanya papan tua bertuliskan, masakan Padang Rajo Minang, ditulis tangan dengan cat merah yang mulai pudar. Warung itu selalu dijaga oleh pria tua bersarung, berkopiah hitam, yang lebih sering duduk diam di pojok dengan mata terpejam, seperti tengah berzikir atau tidur. Namanya Pak Rajo. Warung macam ini nggak bakal laku kalau nggak bayar upeti, gumam buronan sambil meludah ke tanah. Ia menendang kursi kayu di depan warung, membuat suara berderak keras yang mengagetkan seekor kucing sedang tidur. Pak Rajo membuka mata perlahan, menatap buronan dengan tenang, seolah menatap anak kecil yang sedang ngambek. Tak ada rasa takut, tak ada emosi. Hanya sorot mata tua yang menyimpan rahasia mendalam. "Woi, orang tua, lu pikir dagang di sini gratis? Ha, ini wilayah gue," bentak buronan sambil menghantam meja dengan kepalan tangan. Piring-piring bergoyang, sambal tumpah ke lantai, tapi Pak Rajo tetap tak bergeming. Para pedagang di sekitar mulai mengintip dari balik lapak mereka, menahan napas. Mereka tahu gaya bicara buronan itu adalah tanda akan ada kekerasan, dan yang jadi sasaran kali ini tampaknya tidak berniat menyerah. Pak Rajo bangkit perlahan. Tubuhnya memang renta, tapi tegap. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke sekeliling pasar yang lengang. "Tempat ini bukan milik siapapun kecuali rakyat yang mencari rezeki dengan jujur," ucapnya lirik, namun terdengar jelas seperti suara gendang di tengah sunyi. Kata-katanya membuat buronan terdiam sejenak, mungkin karena tak terbiasa dilawan dengan kalimat yang begitu tenang tapi dalam. "Dasar tua bangka keras kepala!" Buronan berteriak murka, langsung mengayunkan tangan hendak menghantam wajah Pak Rajo. Tapi sesuatu menghentikannya. Tangan itu menggantung di udara. Matanya melebar. Ia melihat kilatan samar di balik mata Pak Rajo, seperti kilau logam panas atau cahaya dari dunia lain. Dalam sepersekian detik, buronan merasa tubuhnya menjadi berat, seolah dikelilingi oleh kekuatan yang tak bisa dilihat. Orang-orang mulai berkumpul, membentuk lingkaran diam-diam. Buronan menatap mereka, lalu memalingkan muka dan pergi sambil mengumpat. Tapi langkahnya goyah, dan matanya gelisah. Ia tak mengerti apa yang baru saja ia rasakan. Bagi orang seperti buronan yang hidup dari kekerasan, rasa takut bukan sesuatu yang biasa. Tapi pagi itu, di hadapan warung Padang sepi yang dijaga lelaki tua, untuk pertama kalinya, ia merasa disentuh oleh sesuatu yang lebih menyeramkan dari kematian. Pagi berikutnya, suasana pasar terasa aneh. Tak seperti biasa, buronan tidak muncul di awal hari. Para pedagang berbisik-bisik, sebagian menyebut ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebagian lagi percaya ia ketakutan. Tapi Pak Rajo tetap duduk tenang di sudut warungnya, menyuap nasi rendang perlahan, seakan tak ada badai yang sedang mengincarnya. Fadil, pemuda yatim yang sering membantu mencuci piring di warung itu, bertanya lirih, "Pak, semalam Bapak tidur tenang?" "Saya dengar buronan sempat datang malam-malam keliling." Pak Rajo hanya tersenyum kecil. Yang tidur dalam kedamaian, tidak terganggu oleh suara malam. Jawaban itu menggantung di udara, membingungkan dan menenangkan di saat bersamaan. Fadil hanya mengangguk, walau hatinya tetap gelisah. Ia pernah melihat lelaki itu tertidur di tengah kobaran lilin, tubuhnya dikelilingi asap dupa yang entah dari mana asalnya. Warung ini bukan warung biasa. Ada yang aneh, dan sekaligus sakral. Menjelang siang, 3 anak buah buronan datang. Bertubuh besar, penuh tato dan bekas luka di sekujur tangan, mereka menghampiri warung Pak Rajo dengan tatapan menghina.
Tanpa basa-basi, mereka duduk di bangku panjang dan memukul-mukul meja. "Nasi padangmu, cepat, 3 porsi, tapi kami nggak bayar," teriak salah satu dari mereka sambil tertawa sinis. Fadil hendak protes, namun Pak Rajo menahan tangannya dan mengangguk pelan. Ia sendiri yang menyajikan makanan di atas daun pisang, seperti biasa. Namun belum habis suapan ketiga, wajah salah satu preman mendadak pucat. Tangannya gemetar memegang sendok. "Anjir, ini nasi kok, rasa darah," katanya ketakutan. Yang lain menertawakan, tapi dalam sekejap, mereka pun merasakan hal yang sama. Lidah mereka membeku, tenggorokan seperti menelan bara, dan dada sesak seperti ditindih batu. Mereka berdiri sambil memuntah-muntahkan makanan ke lantai, tubuh gemetar seperti orang kesurupan. Fadil panik, hendak menolong, tapi Pak Rajo tetap tenang. Orang yang makan dengan niat jahat, tak akan bisa mencerna berkat, gumamnya lirih. Preman-preman itu jatuh tersungkur satu persatu, mulut berbusa, lalu pingsan tanpa bisa dijelaskan. Warga pasar yang menyaksikan hanya bisa melongo. Beberapa mulai berbisik-bisik, menyebut nama Pak Rajo dengan rasa takut dan kagum yang berbaur jadi satu. Isu mulai menyebar, warung itu dikeramatkan, atau bahkan dijaga makhluk halus. Keesokan harinya, warung Pak Rajo justru lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang mulai takut mendekat. Mereka khawatir makanan di sana hanya untuk orang-orang suci, dan yang lain akan celaka jika mencoba. Fadil merasa prihatin. "Kalau semua orang takut, siapa yang beli, Pak?" tanyanya sedih. Pak Rajo hanya tersenyum, menyendok rendang ke piringnya. "Rezeki tak selalu datang lewat keramaian, Fadil. Kadang, ia datang lewat keberanian." Di kejauhan, buronan mengawasi dari balik truk kosong. Ia menyaksikan sendiri kejadian kemarin. Matanya merah karena kurang tidur, kepalanya penuh bisikan. Ia tidak percaya pada tahayul, tapi matanya sendiri melihat 3 anak buahnya tersungkur hanya karena makan nasi padang. Wajahnya menegang. Kali ini, ia tidak akan mengutus orang lagi. Ia akan datang sendiri, dan memastikan warung itu tak akan berdiri lagi esok hari. Tapi yang belum ia tahu, warung itu tak sekadar berdiri karena kayu dan genteng, ia berdiri karena ilmu dan warisan yang tak bisa dijatuhkan. Langit sore mulai kelabu saat buronan melangkah masuk ke pasar. Kali ini ia datang sendiri, tanpa anak buah, tanpa peringatan. Wajahnya lebih muram dari biasanya, tapi matanya menyala dengan dendam. "Cuma warung sepi dijaga kakek tua," gumamnya geram. Ia menepis rasa tidak enak yang sempat bersarang sejak kejadian semalam. 3 anak buahnya masih terbaring di rumah sakit dengan diagnosa yang tak masuk akal. Dokter bilang, saraf mereka mendadak lumpuh karena trauma makanan. Trauma makanan. Gila, suasana pasar mendadak senyap saat buronan berjalan menuju warung Padang. Para pedagang buru-buru menutup lapak, pura-pura tak melihat. Tak ada yang mau terlibat jika sesuatu kembali terjadi. Pak Rajo masih seperti biasa, duduk santai dengan piring berisi gulai ayam di depannya. Fadil berdiri canggung di belakang, memeluk nampan kosong, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. "Pak, dia datang," bisiknya. Tapi Pak Rajo hanya tersenyum, menoleh sejenak, lalu kembali makan. Buronan tak bicara, ia langsung melompat ke dalam warung, menendang meja hingga pecah, dan meraih leher baju Pak Rajo dengan kasar. "Lu kira gue takut? Hah, makan racun lu bikin anak buah gue gila," bentaknya. Tapi Pak Rajo tak melawan. Ia memandang lurus ke mata buronan, dan dari tatapannya, seolah terlihat sejarah panjang penderitaan, ilmu, dan kekuatan yang tak terucap. "Racun hanya bekerja pada jiwa kotor," ucapnya pelan. Suara yang tenang itu justru membuat buronan semakin marah. Dengan satu ayunan, buronan menghantam wajah Pak Rajo. Tapi yang terjadi justru di luar nalar. Tangannya seperti menghantam besi panas, tubuhnya terpental ke belakang menghantam dinding warung. Seketika, angin berembus kencang dari dalam dapur warung. Piring-piring terangkat sendiri, berputar di udara, membentuk pusaran perlahan. Satu persatu piring itu melayang ke arah buronan, mengelilinginya, lalu celing, pecah serempak di lantai, menggetarkan seisi pasar. Warga yang mengintip dari kejauhan langsung mundur. Beberapa wanita berteriak histeris. "Ini bukan manusia, warung itu dihuni jin," teriak salah satu dari mereka. Tapi Fadil tahu, itu bukan jin. Ia sendiri pernah melihat Pak Rajo duduk semalaman di bawah hujan deras tanpa basah sedikit pun.
Pernah pula melihat bekas luka bakar di punggung Pak Rajo yang berbentuk segi lima, simbol yang konon hanya dimiliki oleh pewaris ilmu Pancasona. Ilmu langka yang konon membuat tubuh tak bisa mati kecuali jika kehendak Tuhan sendiri mengizinkan. Buronan bangkit perlahan, darah mengalir dari keningnya. Napasnya terengah, bukan karena luka, tapi karena ketakutan. Ia menatap Pak Rajo yang berdiri kini, tegap, dan dari sorot matanya muncul sosok lain, lebih tua, lebih gagah, berpakaian Panglima Minangkabau. Sosok itu hanya terlihat sekejap, lalu menghilang. Tapi cukup untuk membuat nyali buronan remuk. Ia mundur perlahan, tersandung, lalu lari terbirit-birit di tengah hujan yang mulai turun dari langit kelam. Pak Rajo kembali duduk. Ia mengambil piring lain, lalu menyendok gulai ayam dengan tenang, seolah tidak ada kekacauan barusan. "Maaf, Fadil, piringnya jadi berkurang lagi," ucapnya sambil tertawa kecil. Tapi di wajah Fadil kini bukan hanya ada kekaguman. Ada ketakutan, dan rasa penasaran yang semakin menggerogoti pikirannya. Siapa sebenarnya Pak Rajo? Dan, benarkah ia adalah pewaris ilmu Pancasona terakhir? Hujan belum reda malam itu. Petir menyambar keras di atas langit kota, seperti menggema dari perut gunung yang jauh. Fadil tak bisa tidur. Wajah Pak Rajo, sorot matanya yang sempat berubah menjadi seperti Panglima Minangkabau, terus menghantuinya. Ia duduk di pojok warung, memandangi piring-piring yang tadi siang melayang tanpa disentuh. Ketika ia menoleh ke dapur, dilihatnya Pak Rajo tengah membakar kemenyan di atas periuk tanah liat. Aroma harum menusuk hidung, membuat tubuh Fadil merinding. "Pak, saya nggak tahan. Bapak ini siapa sebenarnya?" tanyanya lirih. Pak Rajo terdiam lama, lalu, untuk pertama kalinya, ia membuka bagian dada baju koko lusuhnya. Tampak ukiran seperti luka bakar berbentuk keris dan rantai melingkar di dadanya. "Aku, anak dari garis darah terakhir Datuk Silek Hitam dari Pariaman. Dulu, kami dijaga oleh kaum tua. Tapi zaman berubah. Banyak yang lupa, termasuk aku sendiri," katanya perlahan. Matanya basah, menatap nyala dupa yang berpendar samar. "Aku melarikan diri ke Jakarta, bukan karena ingin, tapi karena kutukan." Fadil mengernyit. "Kutukan?" "Iya, ilmu Pancasona, bukan anugerah semata. Ia datang bersama beban. Dulu aku terluka parah dalam kerusuhan di kampung. Tapi tubuhku selalu pulih. Satu-satunya cara mati, adalah jika aku menyerahkan nyawa dengan ikhlas, saat ilmu ini sudah diwariskan." Ia memandangi tangannya yang mulai bergetar. "Sudah terlalu lama aku hidup, Fadil. Terlalu lama melihat manusia saling menyakiti. Aku lelah." Tiba-tiba, dari luar warung terdengar suara langkah kaki yang berat dan geraman rendah. Fadil segera berdiri, meraih pisau dapur. Tapi Pak Rajo menahannya. "Jangan, itu bukan manusia." Pintu warung terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk. Sosok berjubah hitam, tinggi dan bermata merah berdiri di ambang pintu. Wajahnya ditutupi kain, tapi suaranya bergema seperti dua orang bicara bersamaan. "Warisan itu, belum lunas. Kau belum menebus dosamu di tanah Minang, Rajo." Fadil mundur ketakutan. Sosok itu adalah bayang hitam, entitas penjaga ilmu Pancasona. Konon, setiap pewaris yang menyimpang atau tak menyelesaikan sumpah adat, akan didatangi sosok ini. "Aku tahu waktuku tiba," kata Pak Rajo pelan. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan sosok mengerikan itu. "Tapi masih ada satu yang belum kulakukan, melindungi satu jiwa dari bahaya, sebelum ilmu ini berpindah." Bayang hitam mengangguk perlahan, lalu lenyap ditelan angin. Tapi udara di warung masih dingin, dan perasaan mencekam masih menyelimuti. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Fadil, gemetar. Pak Rajo menatapnya. "Itu artinya, kau yang terakhir, Fadil. Kau yang harus kulindungi, karena setelah kau selamat, aku akan pergi." Pagi datang dalam sepi. Warung Padang milik Pak Rajo tetap buka seperti biasa, tapi suasananya terasa ganjil. Fadil membantu membereskan meja dengan pikiran kalut. Kata-kata Pak Rajo semalam terus terngiang di telinganya. "Kau yang terakhir, Fadil." Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi firasatnya buruk. Warung itu bukan sekadar tempat makan. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih sakral, yang hidup dalam setiap butir nasi, setiap rempah yang diaduk, dan setiap pandangan mata Pak Rajo. Sore harinya, seorang lelaki datang, mengenakan jaket kulit dan topi hitam. Badannya besar, dengan tatapan mata tajam. Warga menyebutnya Pak Dewira,
mantan pendekar sesat dari daerah pesisir yang kini hidup sebagai preman bayaran. Ia pernah menghilang 5 tahun setelah membunuh gurunya sendiri dalam duel berdarah. Dan kini, ia berdiri di depan warung Padang, memesan nasi rendang dengan suara datar. Tapi Pak Rajo hanya diam. Ia tahu kehadiran Wira bukan untuk makan. Aku mencium aroma pancasona dari tempat ini, kata Wira sambil memainkan pisau kecil di jari-jarinya. Warisan itu harusnya tidak diwariskan ke orang kota. Kau tahu maksudku? Fadil membeku. Ia tak paham apa yang terjadi, tapi tubuhnya langsung berkeringat. Pak Rajo menatap Wira lama, lalu meletakkan sendok perlahan. Kau sudah mati 1 kali, Wira. Jangan ulangi kesalahanmu, ucapnya tenang. Tanpa aba-aba, Wira melompat ke atas meja, menghantam Pak Rajo dengan tendangan keras. Tapi tubuh Pak Rajo lenyap dalam bayangan, seperti kabut yang menguap. Fadil menjerit, tapi sebelum ia sempat lari, tiba-tiba Pak Rajo muncul di belakang Wira, mencengkeram lehernya dengan tangan bergetar. Tapi kali ini, gerakan Pak Rajo lebih lambat, tubuhnya bergetar seolah tak sanggup menahan kekuatan itu lebih lama. Wira tersenyum miring. Ilmumu melemah, Rajo. Sudah saatnya kau lengser. Dengan kekuatan penuh, ia menghantam dada Pak Rajo. Darah memercik. Tubuh sang pewaris Pancasona terpental dan menghantam dinding dapur. Fadil berlari mendekat, tapi ditahan dengan lambaian lemah. Pak Rajo memegang dada kirinya, darah merembes keluar. Namun matanya justru menatap Fadil, tajam dan mengikhlaskan. Wira, salah satu dari kami, bisik Pak Rajo, suaranya serak. Dulu dia pernah dilatih, tapi menolak sumpah. Ia mencuri bagian ilmu dan mencoba menggabungkannya dengan kekuatan gelap. Kini dia ingin menyempurnakan dengan merebut warisan utuh. Fadil menunduk, air matanya menetes. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak pasar, anak pemulung. Tapi kini, ia dititipi sesuatu yang bahkan tak bisa dimengerti sepenuhnya. Di tengah udara yang semakin berat, Pak Rajo membuka luka di dadanya. Simbol keris yang selama ini tersembunyi mulai bersinar. Ia menyentuh dada Fadil, dan dalam sekejap, sinar itu berpindah. Tubuh Pak Rajo mulai memudar, seolah diserap tanah. Fadil berteriak, mengguncang bahu sang guru. Tapi Pak Rajo tersenyum, lalu berbisik, jangan takut. Pancasona bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga, seperti yang telah kulakukan. Tubuhnya lenyap, dan Fadil, dengan tubuh bergetar, menatap Wira yang kini menunduk, menahan amarah. Kau, bocah ingusan, kau bukan siapa-siapa. Tapi kini Fadil berdiri tegak. Udara di sekitarnya berubah. Piring-piring mulai bergetar sendiri. Api dari tungku warung menyala membesar, dan mata Fadil bersinar merah darah. Angin mendadak berhenti. Suara kendaraan di luar seakan hilang di telan bumi. Fadil berdiri kaku di tengah warung, tapi tubuhnya mulai memancarkan hawa yang berbeda, panas, seperti bara yang ditahan terlalu lama. Mata Wira menyipit, merasakan aura ilmu yang dulunya hanya bisa dirasakan dari Pak Rajo, kini menyatu dalam tubuh bocah kurus itu. Tak mungkin, warisan itu menolak tubuh muda. Geram Wira sambil meraih pisaunya lagi. Namun saat ia hendak menyerang, Fadil mengangkat tangannya. Tanpa menyentuh apapun, meja warung melayang dan menghantam Wira dengan keras. Tubuh Wira terlempar keluar warung, menghantam gerobak bakso yang terparkir. Orang-orang di sekitar langsung berhamburan, menyangka ada tabrakan atau ledakan. Fadil melangkah keluar dengan tenang. Napasnya teratur, tapi detak jantungnya memburu. Ilmu itu hidup di dalam darahnya sekarang. Ia bisa merasakannya, denyut panas di otaknya, aliran tenaga di ujung jarinya. Wira bangkit dengan darah mengalir dari kening. Matanya kini tak lagi sinis, tapi dipenuhi amarah. Aku sudah membunuh guruku untuk ilmu ini. Kau pikir aku akan membiarkan bocah kampung memilikinya? Teriaknya. Ia membentuk segel tangan, lalu menepukkan telapak ke tanah. Asap hitam menyembur keluar, membentuk bayangan ular besar dengan mata hijau menyala. Ular itu melilit Wira, menyatu dengannya, membuat tubuhnya membesar dan kulitnya menghitam. Fadil ingin lari, ingin menjerit, ingin kabur. Tapi ada suara dalam dirinya, suara Pak Rajo, berbisik tenang, tak ada keturunan Pancasona yang mundur dari kezaliman. Lawan, atau mati tak berarti. Fadil mengatupkan rahangnya. Ia memejamkan mata dan menunduk. Tubuhnya mulai mengeluarkan kabut putih dari pori-pori. Luka-luka kecil yang ia dapatkan saat dilempar tadi sudah mengering, dan bahkan menghilang. Pertarungan pun dimulai.
Wira menerjang dengan sabetan tangan beracun, tapi Fadil menekuk tubuhnya dan menyentil perut Wira. Sentilan itu kecil, tapi cukup untuk menggetarkan isi perut lawannya. Wira mundur dengan napas tercekat. Ia tak percaya, bocah itu punya tenaga dalam sekelas pendekar utama. Fadil melompat, membalik di udara, dan menendang pundak Wira hingga tubuh besar itu membentur tiang listrik. Di tengah pertarungan, tubuh Fadil mulai bergetar. Ilmu itu terlalu besar untuk tubuh remajanya. Darah menetes dari hidungnya, dan matanya berkunang-kunang. Tapi ia tetap berdiri. Aku, bukan siapa-siapa. Tapi aku, tidak akan membiarkan orang macam kau menghancurkan warisan ini, teriaknya dengan suara bergetar, menahan nyeri yang menggerus tubuhnya. Wira bangkit lagi, kali ini lebih buas dari sebelumnya. Namun sebelum ia bisa menyerang lagi, sebuah cahaya menyilaukan jatuh dari langit, memisahkan mereka. Dari cahaya itu, muncul sesosok perempuan tua berpakaian adat Minang lengkap dengan suntiang besar. Ia menatap Wira dan Fadil bergantian, lalu berkata dengan suara berat, "Cukup. Warisan ini telah memilih, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan leluhur." Cahaya suci yang turun dari langit perlahan meredup, menyisakan sosok perempuan tua bersuntiang besar berdiri di antara Fadil dan Wira. Semua seakan membeku, angin kembali bertiup, tapi tak satu pun berani bergerak. Bahkan Wira, yang sebelumnya mengamuk dengan kekuatan hitamnya, terdiam dan mundur selangkah. Matanya membelalak saat mengenali wanita itu. Mak Daro, penjaga pusaka utama. Gumamnya gemetar. Mak Daro menatap Wira dengan pandangan yang menusuk tulang. "Kau bukan pewaris. Kau pengkhianat. Ilmu Pancasona tidak diwariskan pada darah kotor." Suaranya dingin, tapi bergetar dengan kekuatan magis. Ia menoleh pada Fadil yang kini terengah, tubuhnya masih memancarkan aura pusaka yang belum stabil. "Dan kau, anakku, tubuhmu belum siap, tapi hatimu sudah disegel dengan keberanian. Itu cukup untuk menampung warisan ini." Fadil ingin bicara, tapi tubuhnya ambruk. Darah mengalir dari telinga dan matanya. Mak Daro segera menunduk, menekan ubun-ubun Fadil dengan telapak tangannya. Cahaya biru menyembur dari sentuhan itu, menyebar ke seluruh tubuh Fadil. Rasa sakit perlahan hilang, digantikan dengan hangat yang menyelimuti. Namun tatapan Mak Daro menyiratkan beban besar. "Kau hanya diberi waktu 7 hari untuk sepenuhnya menyatu. Jika gagal, ilmu ini akan meledak dari dalam tubuhmu." Wira tak tinggal diam. Ia berteriak, mengangkat kedua tangannya dan membangkitkan bayangan ular raksasa sekali lagi. "Aku tak peduli penjaga warisan datang. Ilmu itu milikku. Aku sudah menumpahkan darah demi ilmu ini." Dengan gerakan brutal, ia menghempaskan serangan terakhir ke arah Mak Daro dan Fadil. Tanah bergetar, pohon-pohon di sekitar tumbang terkena getaran tenaga hitamnya. Namun Mak Daro hanya berdiri tegak, membuka selendangnya. Dari kain itu, muncullah simbol kuno, bunga mawar berduri yang menyala merah darah. Dalam sekejap, energi Wira hancur seperti debu yang ditiup angin. Tubuhnya terpental, menabrak tiang lampu dan jatuh tak sadarkan diri. Bayangan ular menghilang. Para warga yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan mulai mendekat, sebagian masih gemetar, sebagian lagi menangis tak percaya. Mak Daro memandang warga sekitar. Ilmu ini bukan alat kekuasaan, tapi warisan nenek moyang Minang untuk menjaga keseimbangan. Warung ini adalah pelindung gerbang. Selama dia berdiri, tak satu pun kekuatan hitam bisa menguasai tanah ini. Semua terdiam. Beberapa orang mulai menangis haru, menyadari bahwa nasi rendang yang mereka makan selama ini ternyata dimasak oleh pewaris kekuatan leluhur. Fadil perlahan bangkit, menatap tubuh Wira yang kini tak berdaya. Tapi bukan kebencian yang terpancar dari matanya, melainkan iba. "Apa, aku bisa memikul ini semua?" tanyanya lirih. Mak Daro tersenyum, menyentuh pundaknya. "Bukan karena kau bisa, tapi karena kau harus." Lalu ia menatap ke langit. Malam ini, dunia tahu bahwa Pancasona belum mati. Malam itu, warung nasi Padang yang dulu tampak biasa kini menjadi pusat perhatian. Penduduk kampung berdatangan, bukan untuk makan, melainkan untuk berdoa. Mereka menyalakan lilin, menyusun bunga-bunga, dan berdiri mengelilingi Fadil yang duduk bersila di tengah ruangan, ditemani Mak Daro. Di balik matanya yang mulai tenang, tubuhnya masih bergetar menahan sisa energi yang belum terkendali. Ia sudah tak lagi sekadar bocah penjual nasi. Ia kini penjaga warisan, pemilik api leluhur yang bisa membakar atau menyelamatkan. "Tubuhmu belum kuat, tapi jiwamu telah melewati ujian," kata
Mak Daro pelan. Ia mengeluarkan sebilah keris kecil dari dalam tas anyaman tuanya. Ini keris pucuak sangsang, lambang sah bahwa kau adalah pewaris sah Pancasona. Tapi ingat, ini bukan senjata untuk membunuh, ini adalah pengikat antara dunia nyata dan dunia gaib yang dijaga warisanmu. Fadil menerimanya dengan tangan gemetar, dan saat keris itu menyentuh kulitnya, nyala api kecil muncul dari ujungnya, api biru yang sejuk, namun menyimpan kekuatan maha dahsyat. Tiba-tiba, terdengar dentuman dari kejauhan. Langit di arah timur memerah, seperti terbakar. Mak Daro berdiri cepat, tatapannya tegang. Itu, dari Gunung Cakar Tunggal. Segel lama mulai retak. Fadil terperanjat. Ia belum menguasai ilmu ini sepenuhnya, tapi ancaman sudah datang. Wira hanya awalan, nak. Ada kekuatan lain, jauh lebih kejam, yang ingin membangkitkan kekuatan kuno yang terkubur di bawah tanah Minang. Ketegangan menyelimuti udara. Fadil mencoba berdiri, tapi Mak Daro menahannya. Belum sekarang, kau masih dalam masa penyatuan. Malam ini, kita akan memanggil para penjaga warisan. Kau tidak sendiri, nak. Maka dimulailah ritual malam itu. Asap kemenyan membumbung ke langit, dan suara talempong kuno berdentang dari dalam dapur warung, entah dimainkan siapa. Aroma rendang dan daun limau bercampur dengan wangi dupa, menciptakan suasana sakral yang belum pernah dirasakan siapapun di kampung itu. Dari balik asap, muncul sosok-sosok tua berpakaian adat Minang. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah para leluhur yang menjaga warisan sejak ratusan tahun lalu. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka tajam seperti keris yang baru diasah. Kami datang karena warisan ini telah menyala lagi, ujar salah satu dari mereka. Dan selama darah Pancasona mengalir dalam tubuh anak ini, kita tak boleh membiarkannya sendiri. Fadil menatap mereka dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ia merasa ada yang mengakui keberadaannya, bukan sebagai bocah warung, tapi sebagai jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Namun, di balik itu semua, satu pertanyaan besar masih menggantung dalam pikirannya, siapa sebenarnya musuh sesungguhnya? Dan, mengapa mereka ingin Pancasona punah? Sementara malam makin larut, di balik Gunung Cakar Tunggal, sesosok lelaki bermata merah berdiri di antara kobaran api. Di belakangnya, ratusan siluet makhluk hitam merangkak dari tanah. Fadil, anak warung Padang. Heh, desis lelaki itu. Biar dia tahu, bahwa api leluhur juga bisa membakar pewarisnya sendiri. Subuh belum datang, tapi langit di arah timur sudah menghitam pekat, seperti tertelan amarah bumi. Gunung Cakar Tunggal, yang selama ini dianggap tidur, kini memuntahkan asap dan kilat merah menyala. Desa-desa di kaki gunung mulai porak-poranda, dan suara jerit manusia terdengar bersahut-sahutan. Namun lebih dari itu, dari perut gunung, muncul sosok berjubah abu-abu dengan rambut menjuntai menyentuh tanah. Dialah Datuk Marunggai, musuh lama yang dahulu dikubur hidup-hidup oleh leluhur Pancasona karena menggabungkan ilmu gaib dan dendam darah. Di warung Padang, Fadil tiba-tiba terbangun dari semadinya. Tubuhnya panas seperti bara, matanya menyala biru terang. Ia mendengar bisikan gaib, suara dari ratusan tahun silam yang bergema dalam batinnya. Datuk Marunggai, telah bangkit. Kau harus menutup gerbang darah sebelum matahari pertama menyentuh puncaknya. Fadil menggertakkan gigi. Ia belum sepenuhnya siap, tapi waktu tak pernah berpihak pada pewaris warisan. Mak Daro yang sejak semalam tidak memejamkan mata segera mempersiapkan kain pusaka yang hanya boleh dibuka saat pertempuran terakhir. Ia tahu, jika Datuk Marunggai benar-benar bangkit, maka bukan hanya Minangkabau yang dalam bahaya, tapi seluruh tanah Sumatera bisa jatuh ke tangan. Kegelapan. Fadil, dengar baik-baik, katanya, kau bukan hanya pewaris kekuatan. Kau juga pewaris luka, dan luka itulah yang akan menguatkanmu. Perjalanan menuju Gunung Cakar Tunggal bukan hal mudah. Jalan-jalan retak, pepohonan tumbang, dan makhluk-makhluk bayangan mulai bermunculan dari balik kabut. Fadil melangkah bersama 4 sosok leluhur yang kini mendampinginya. Setiap langkah mereka membakar jejak, melenyapkan kegelapan yang mencoba menyusup. Namun, di tengah perjalanan, salah satu sosok leluhur tiba-tiba terhenti, tertusuk tombak hitam yang dilempar dari langit. Teruskan perjalananmu, cucuku, jangan lihat ke belakang. Teriak sosok itu sebelum tubuhnya hancur menjadi debu cahaya. Fadil menjerit, tapi ia tahu, ini adalah bagian dari takdir Pancasona. Ke depan, ia harus berjalan dengan nyawa di ujung kuku, dan hati yang digelayuti ketakutan.
Tapi ia tak punya pilihan. Warung itu, ibunya, dan semua yang ia sayangi, bergantung pada langkahnya kini. Ketika mereka akhirnya tiba di kaki gunung, langit terbelah. Sosok Datuk Marunggai kini tampak jelas, raksasa dengan tubuh penuh tato kuno, mata merah menyala, dan mulut yang melafalkan mantra pemusnah. "Fadil, kau cucu dari perempuan yang mengurungku," serunya. "Kini waktunya aku mengubur semua darah Pancasona untuk selamanya." Fadil berdiri tegak, meski lututnya gemetar. Ia membuka baju adatnya, memperlihatkan dada yang kini bersinar biru terang. Keris pucuak sang-sang ia genggam erat. "Kalau memang kau ingin menghapus warisan ini, maka hadapilah darah terakhir yang masih berdiri." Dengan teriakan itu, api Pancasona menyala sempurna dari tubuh Fadil, membelah awan, menerangi seluruh gunung, dan menantang kegelapan itu langsung ke jantungnya. Pertempuran di kaki Gunung Cakar Tunggal bergemuruh seperti bumi bergejolak. Fadil dan Datuk Marunggai saling berhadapan, api Pancasona yang mengalir dari tubuh Fadil membakar dinginnya malam, sementara aura kegelapan Marunggai menghembuskan hawa kematian yang menusuk tulang. Setiap ayunan keris pucuak sang-sang bertemu dengan mantra hitam yang mengalir dari tangan Marunggai, menciptakan percikan energi yang menerangi langit. Kedua kekuatan purba itu beradu dengan dahsyat, menciptakan badai yang mengguncang pegunungan dan desa-desa di sekitarnya. Fadil berusaha mengingat ajaran Magdaro, bahwa kekuatan sejati Pancasona bukan hanya dari kekuatan fisik, melainkan dari ketulusan hati dan keikhlasan jiwa. Ia menutup mata sejenak, merasakan detak jantungnya seirama dengan alam semesta. Dalam hening itu, suara lembut ibunya bergema di benaknya, menyemangatinya untuk tidak takut menghadapi gelap. Dengan keyakinan baru, Fadil membuka mata dan menyerang kembali dengan semangat membara, mengalirkan api leluhur ke setiap gerakannya. Datuk Marunggai meraung kesal, tidak menyangka cucu dari warung nasi Padang kecil ini bisa menahan serangannya. Ia lalu memanggil makhluk bayangan dari dalam tanah, ribuan tangan hitam menjulur untuk merenggut nyawa Fadil. Namun, api Pancasona menyala semakin kuat, membakar satu persatu makhluk gelap itu hingga berubah menjadi debu. Fadil tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk warisan dan seluruh kampung yang pernah menerima keberkahan dari warung kecilnya. Di tengah pertempuran, Magdaro tiba-tiba muncul, membawa sebuah tempayan berisi air suci dari mata air Gunung Sago. "Minum ini, Nak, ini akan membangkitkan energi terakhir dalam darah Pancasona." Fadil menghirup air itu, merasakan kekuatan yang mengalir deras memenuhi nadinya. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, namun energi yang keluar justru semakin dahsyat, seperti gunung berapi yang siap meledak. Dengan tenaga baru, Fadil melakukan serangan pamungkas. Ia menancapkan keris pucuak sang-sang ke tanah, lalu mengangkat tangan ke langit. Api biru menyembur keluar dari keris, membentuk lingkaran besar yang memerangkap Datuk Marunggai dan makhluk kegelapan. Suara ledakan energi menggema, menciptakan gelombang kejut yang merobohkan pepohonan dan membakar tanah di sekelilingnya. Marunggai menjerit, terkunci dalam lingkaran api yang tidak bisa ditembus. Saat api mulai meredup, Fadil jatuh tergeletak ke tanah, tubuhnya lemah tapi hatinya penuh kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa warung nasi Padang yang sederhana itu bukan hanya soal makanan, tapi tempat di mana api leluhur Pancasona menyala dan melindungi siapapun yang berani mempertahankan kebenaran. Warga kampung yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan bersorak gembira, menyambut kemenangan sang pewaris warisan. Magdaro menyeka keringat dari dahi Fadil dan tersenyum bangga. "Kau telah membawa warisan ini ke era baru, Nak. Warung Padang ini bukan hanya tempat makan, tapi simbol kekuatan dan harapan." Fadil memandang warungnya yang sederhana dengan rasa bangga. Dari tempat kecil itu, lahirlah legenda baru yang akan dikenang sepanjang masa, legenda tentang sang pewaris Pancasona, pemilik warung nasi Padang yang mampu menundukkan kegelapan. Di balik segala perjuangan, Fadil tahu perjuangan belum selesai. Namun kini ia siap, dengan warisan api leluhur dan dukungan kampungnya, untuk menjaga kedamaian dan melanjutkan warung kecil yang menjadi saksi bisu pertarungan abadi antara cahaya dan kegelapan.